salah satu materi yang ada pada DPI Ubuntu dan Server Administration. Oke, kita langsung saja lanjut apa saja yang akan kita bahas untuk video berikutnya, untuk video selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas mengenai keempat ini, yaitu pertama kita akan membuat bagaimana cara membuat virtual machine pada VMware, lalu ada Zoom VMware dan cloning virtual machine, dan yang keempat itu ada snapshot pada virtual machine, dan yang terakhir itu ada export import virtual machine. Sekarang kita langsung saja ke bagaimana cara membuat virtual machine pada VMware. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke tampilan awal virtual machine ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah pernah membuat virtual machine pada hypervisor yaitu VirtualBox. Nah, kali ini saya akan membuat virtual machine pada hypervisor yaitu VMware ini, VMware Workstation Pro. Nah, jadi untuk pertama kali yang akan kita buat yaitu adalah virtual machine Ubuntu server. Jadi jika kalian ingin membuat virtual machine terlebih dahulu, kalian tinggal klik yang klik new virtual machine, lalu pilih yang typical atau recommended, karena di sini tuh udah rekomendasi dari VMware sendiri ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik next, dan di bagian insert this image file ISO kalian pilih yang ini. Nah, di bagian browse itu nanti kalian bakal diarahin ke mana file ISO yang akan kalian pilih. Karena saya sudah memilih jadi Ubuntu server, jadi di sananya sudah langsung dipilihin ya. Nanti kalian tinggal pilih sendiri aja mau pilih file ISO yang apa gitu. Nah, karena sudah, saya tinggal klik next. Nah, di bagian sini sebenarnya opsional, kalian tinggal isi apa terserah kalian. Di sini saya akan isi nama saya sendiri, username-nya Dekla, lalu passwordnya kalian masukin password. Saran saya untuk passwordnya itu yang gampang diingat teman-teman ya, supaya nanti nggak lupa. Sebenarnya di bagian sini tuh nggak bakal berpengaruh sih untuk virtual machine kita. Untuk kedepannya kita tinggal klik next. Lalu untuk virtual machine name-nya ini saya biarkan default aja dari sana, untuk lokasinya juga sama ya. Lalu kita klik next. Nah, di bagian ini tuh sebenarnya bagi saya cukup untuk 10 GB saja. Terserah teman-teman mau isi berapa, lalu klik next. Nah, di bagian customize hardware ini tuh kalian tinggal terserah ya, mau edit terserah. Karena di sini saya mau ubah jadi prosesornya 1. Nah, untuk memorinya saya biarkan default ya, 2 GB ini atau setara dengan 2048 MB. Nah, nanti juga kita akan pelajari tentang memori, prosesor, CD atau DVD, network adapter, USB controller, sound card, printer, dan display. Nanti kita akan bahas satu-satu di video kedepannya. Jika sudah, kita tinggal klik close. Nah, lalu finish. Nah, dia sedang memproses untuk membuat virtual machine-nya. Nah, ini sudah dibuat ya teman-teman. Jadi sekarang dia sudah masuk ke virtual machine yang sudah saya buat ya. Sekarang saya akan mencoba login. Lalu masukkan passwordnya. Nah, ini dia sudah berhasil ya, dia sudah masuk ke server yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang merasa jika tampilan seperti itu bagi teman-teman itu kurang besar, kalian bisa pergi ke menu view, lalu pilih yang full screen. Nah, ini tuh bakal jadi gede, atau ini. Kita exit dulu, kita pergi ke menu view, lalu pergi ke stretch quest dan pilih yang keep aspect ratio stretch. Nah, di sini dia tulisannya bakal menjadi lebih besar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai clone virtual machine. Jadi sama halnya dengan yang ada pada VirtualBox kemarin, clone itu artinya menggandakan ya. Jadi semisal untuk contoh kasusnya, semisal kalian ingin memiliki lebih dari satu server. Nah, itu kalian tinggal perlu mengkloningnya saja teman-teman. Karena jika kita mengulang penginstalan seperti sebelumnya, menginstal secara manual, itu akan membutuhkan memakan waktu yang lama. Jadi untuk solusi terbaiknya adalah kalian tinggal mengcloning virtual machine yang kalian punya. Oke, untuk cara bagaimana kita akan mengcloning virtual machine, kita akan lanjut ke praktek. Jadi di sini saya sudah masuk ke servernya. Sebelumnya kalian perlu mempower off-kan dulu ya terlebih dahulu virtual machine kalian. Nah, di sini kalian tinggal pergi ke server yang ingin kalian cloning. Nah, di sini sudah, kalian tinggal pergi ke menu VM,
lalu pilih yang manage dan pilih yang clone. Atau untuk cara kedua, kalian bisa klik kanan ya pada server yang ingin kalian cloning dan pilih yang manage dan clone. Nah, kita tinggal cloning. Nah, di bagian sini kalian tinggal next, lalu next. Nah, di bagian sini kalian pilih yang create a full DOM karena ini tuh sama seperti yang ada pada VirtualBox. Lalu next. Nah, di bagian virtual machine name dan lokasinya saya akan biarkan default ya teman-teman. Di sini ada pengertian clone of Ubuntu server adalah itu. Nah, setelah sudah kita tinggal finish, nah di bagian sini kita tinggal menunggu sebentar ya teman-teman. Berbeda dengan kita yang membuat secara manual gitu, kan memakan waktu lama. Jika cloning kita tinggal menunggu waktu tidak sampai 1 menit. Nah, di sini dia sudah mengcloning virtual machine-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita tinggal close. Nah, di sini dia akan langsung ada nama clone of Ubuntu server Dela yang tadi ya teman-teman. Nah, ini tuh artinya kita sudah berhasil mengcloning virtual machine kita teman-teman. Tinggal kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian ingin membutuhkan virtual machine berapa gitu. Nah, jadi itu tadi bagaimana sekarang kita sudah punya snapshot. Lalu bagaimana cara kita melihat snapshotnya? Kalian bisa pergi ke server yang tadi lalu klik kanan dan pilih yang snapshot. Lalu pilih yang snapshot manager. Nah, di sini statusnya default snapshot ya teman-teman. Kita pilih yang close. Kita akan mencoba memasukkan file pada virtual machine-nya. Di sini saya akan mempower on-nya terlebih dahulu. Nah, di sini dia sudah login ya teman-teman. Kita akan login, lalu memasukkan password. Nah, ketika saya ketik ls, ini kan belum ada direktori atau file yang tertampil ya. Sekarang saya akan mencoba memasukkan file untuk konfigurasi. Nah, kita akan mengetikkan perintah touch. Kenapa perintah touch? Karena perintah touch ini tuh digunakan kita untuk memasukkan file atau direktori pada virtual machine. Jadi di sini saya akan memasukkan file .txt, lalu b.txt, lalu c.txt. Nah, ketika saya enter di sini ya, ketika saya mengetikkan perintah ls ini tuh dia akan muncul file dengan nama atxt, btxt, dan ctxt. Kita akan mencobanya. Nah, dia akan muncul ya teman-teman. Lalu bagaimana cara kita menghapus atau kembali ke konfigurasi ulang sebelum ada yang namanya file atxt, btxt, dan ctxt. Nah, pertama-tama kita akan mempower off-kannya terlebih dahulu lagi ya teman-teman. Nah, lalu pada bagian sini kalian servernya kalian klik kanan ya. Kalian klik kanan. Nah, lalu pergi ke snapshot dan pilih yang default snapshot. Nah, di sini di VMware-nya itu akan memberikan kita pilihan apakah kita itu ingin kembali ke default snapshot-nya gitu teman-teman. Jadi di sini saya akan pilih yang yes. Nah, sudah, sekarang kita akan mencoba menjalankannya lagi. Nah, jadi ketika kita memberikan perintah ls kembali seperti sebelumnya, jika itu masih ada file directory atxt, btxt, ctxt, itu artinya snapshot kita gagal ya teman-teman. Tapi sebaliknya, jika kita mengetikkan perintah ls dan sudah tidak ada file ataupun yang tertampil, tidak ada file tertampil, itu artinya snapshot kita berhasil teman-teman. Nah, di sini dia sedang membooting ya, sedang login. Kita akan mengetikkan perintah ls teman-teman. Jika masih ada file yang tertampil, itu artinya snapshot kita gagal. Sebaliknya, jika kita mengetikkan perintah ls namun tidak ada file atau directory yang tertampil, itu snapshot kita berhasil. Nah, itu dia berhasil teman-teman karena tidak ada file yang tertampil lagi. Teman-teman, kita langsung saja pada praktek ekspor import virtual machine ke VMware. Jadi di sini kalian yang perlu lakukan itu pergi ke server yang ingin kalian ekspor. Nah, setelah itu kalian sampai ke blok ini ya, kalian pilihnya. Lalu setelah itu kalian pergi ke file, lalu pilih yang export to OVM. Nah, di sini saya akan
penyimpannya itu default saja. Lalu untuk namanya saya akan ganti menjadi Ubuntu Export. Nah, setelah itu kita tulis save. Nah, di bagian sini mungkin agak memakan waktu yang lama ya teman-teman, jadi kita bisa menunggunya. Nah, oke, jadi ini adalah hasil dari ekspor kita tadi ya teman-teman. Jadi kalau misal di VMware ini tuh dia bakal nge-ekspornya itu dari beberapa file teman-teman. Nah, beda dengan VirtualBox yang cuman nge-ekspornya cukup satu file saja. Nah, di sini kita akan mencoba mengekspor ke virtual machine-nya. Kita klik 2 atau klik kanan ya. Kita pilih yang open with, pilih yang VMware Workstation. Nah, untuk namanya ini saya beri nama import Ubuntu. Untuk storage-nya saya pilih default, lalu kita klik import. Nah, di sini importnya kita tunggu ya teman-teman, sama seperti ekspor. Nah, oke, jadi teman-teman, ini adalah 3 file yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama itu ada Ubuntu Server yang saya install sendiri secara manual. Lalu di sini ada cloning Ubuntu Server, yaitu cloningan dari Ubuntu Server yang saya buat secara manual tadi. Lalu yang ketiga ini tuh adalah import Ubuntu Server yang sudah kita ekspor import sebelumnya seperti tadi. Oke, jadi untuk itu saja videonya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.